Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini Rahmatin dari Prodi Sastra Indonesia A, NIM 22020144028. Perkenalkan, nama saya Fatmalian Safanur dari kelas Sastra Indonesia A, nomor NIM 22020144008. Saya Risma Mufidatul Lailis, NIM 220201444026. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang Muslim dan Al-Quran. Al-Quran ialah pedoman utama bagi semua umat Islam. Dan umat Muslim penting untuk mengetahui isi serta kandungan yang ada di dalamnya. Keutamaan kegiatan yang berhubungan dengan Al-Quran dapat memberikan berkah kepada Muslim itu sendiri, bahkan juga kepada alam semesta. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan bisa mengetahui keagungan Al-Quran, tujuan diturunkannya Al-Quran, mengetahui bentuk-bentuk interaksi ideal bersama Al-Quran, serta meningkatkan semangat untuk membaca, menurunkan makna, serta mengamalkan kandungan Al-Quran. Selanjutnya adalah pengertian dari Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata qara'a, yaqra, qira'atan, Quran, yang berarti sesuatu yang dibaca. Sedangkan secara harfiah, Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Dikatakan sempurna karena tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Menurut Quran Surat An-Nahl ayat 64, tujuan Al-Quran diturunkannya kepada umat manusia adalah untuk menjadi pemutus hukum. Pemutus hukum di sini sendiri berarti penyelesai masalah dan pembeda antara hak dan yang batil. Kemudian menurut Al-Ma'idah ayat 15 dan 16, Al-Quran diturunkan kepada manusia untuk dijadikan pedoman atau tujuan hidup. Al-Quran berisi tuntunan kepada manusia agar dijadikan pedoman untuk menjalankan hidup dan mempersiapkan bekal untuk nanti di akhirat. Selain itu, Al-Quran juga berisi peringatan dan pengingat bagi umat manusia. Terakhir, saya akan membacakan kajian pustaka kelompok kami. Kelompok kami menyusun artikel dengan tema Muslim dengan Al-Quran dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan sesuatu pembahasan tertentu. Kelompok kami mengambil sumber literatur dari buku pendidikan agama Islam. Bentuk interaksi ideal bersama Al-Quran. 1. Membaca Al-Quran atau tilawah. Interaksi yang dapat kita lakukan adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca buku atau kitab yang lain, karena Al-Quran berisi kalam atau firman Allah yang agung, sehingga ada etika yang mesti dipenuhi, baik itu terkait aturan bacaan dan etika orang membacanya. Al-Quran harus dibaca dengan tartil, yaitu dibaca sesuai dengan hukum tajwid. Selain itu, sebagian ulama juga menganjurkan untuk melakukan beberapa hal berikut saat membaca Al-Quran, yaitu meliputi bersiwak, menghadap kiblat, memilih tempat suci, serta bersuci dari hadas dan najis. Yang kedua adalah mendengarkan Al-Quran. Interaksi kita berikutnya yaitu dengan mendengarkan Al-Quran. Di luar sana sudah banyak para qori dan qori'ah yang melantunkan ayat Al-Quran dengan sangat indah, sehingga kita bisa mendengarkannya dan sekaligus menghayati isi kandungannya. Apalagi mendengarkan lantunan ayat suci akan menumbuhkan energi positif dari tubuh pendengarnya. Menyimak bacaan Al-Quran adalah perintah Allah yang dituangkan dalam surat Al-A'raf ayat 204. Allah berfirman yang artinya, dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kalian mendapatkan rahmat. Yang ketiga adalah menghafal Al-Quran. Selain membaca dan mendengarkan Al-Quran, kita juga mesti berinteraksi dengan cara menghafalkannya. Terdapat beberapa keutamaan membaca Quran, yaitu memberi syafaat pada bagi membaca, memahami dan mengamalkannya. Orang menghafalkan Al-Quran telah dijanjikan derajatnya oleh Allah SWT, serta Al-Quran menjadi pembela bagi membaca sebagai pelindung dari azab neraka. Yang keempat adalah memahami isi dan kandungan Al-Quran atau tadabbur. Al-Quran diturunkan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya ilahi, mengatur kehidupan, dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah. Sebagai gambaran, para sahabat dalam mengamalkan Al-Quran adalah kisah turunnya ayat 99
Surat Ali Imran, yang artinya, kalian tidak akan memperoleh kebaikan sehingga kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Begitu mendengar ayat tersebut, Abu Talhah dengan semangat menginfakkan kebun kurmanya. Selain membaca dan mendengar bacaan Al-Quran, kita juga perlu mengamalkan kandungan ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Membaca tanpa mengamalkan dapat membuat kita berperilaku di luar apa yang sudah kita interaksikan dengan Al-Quran selama ini. Namun, jika mengingat dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, insya Allah kita tidak akan berbuat hal-hal yang menyeleweng dari apa yang dituntun oleh Al-Quran. Selain kita membaca Al-Quran, menghafal, serta mentadaburi isi kandungan ayatnya, kita juga perlu mengamalkan isi ayat tersebut. Hanya membaca saja tanpa mengamalkannya membuat perilaku kita berada di luar Al-Quran. Namun, jika kita berusaha untuk mengamalkan isi kandungan ayat Al-Quran, insya Allah perilaku kita tidak akan nyeleweng dari isi kandungan ayat Al-Quran. Seperti contoh, jika mengamalkan ayat Al-Quran, misalnya pada era masa kini, di mana banyak orang dewasa maupun paling parah pada kalangan masa remaja, yang krisis akan akhlak. Mereka terjebak di dunia narkoba, pergaulan bebas, kecanduan minuman keras, zina, juga pergaulan bebas, serta hal-hal buruk lainnya. Ini merupakan bentuk akibat dari runtuhnya fondasi keimanan yang telah jauh dari cerminan Al-Quran. Yang keenam yaitu mengajarkan Al-Quran atau biasa dikenal at-ta'lim. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Artinya, sebaik-baik dari kalian yang belajar Al-Quran dan mampu mengajarkannya. Namun di sini mengajarkan Al-Quran bukan hanya dari segi membaca saja, tetapi juga mampu memahami isi tafsiran Al-Quran tersebut, serta mampu menuliskan isi Al-Quran tersebut, juga tata bahasa, asbabun nuzul, dan aspek-aspek lainnya yang terkandung dari Al-Quran tersebut. Kesimpulannya, Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai pedoman umat manusia. Tujuan diturunkannya Al-Quran kepada umat manusia adalah Al-Quran digunakan sebagai pemutus hukum. Selain itu, Al-Quran juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia untuk memimpin umat manusia ke jalan yang benar. Serta Al-Quran juga diturunkan untuk memelihara dan mempertahankan martabat manusia sebagai peringatan dan pengingat umat manusia dan sebagai pedoman serta rahmat bagi seluruh umat manusia. Bentuk-bentuk interaksi bersama Al-Quran yaitu antara lain membaca Al-Quran, mendengarkan, menghafal, memahami isi dan kandungan Al-Quran tersebut, mengamalkan Al-Quran, serta mengajarkan Al-Quran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.